Ada juga pertanyaan, apakah benar Bang di Ethiopia dan negara-negara konflik lain tidak memiliki food vlogger? Ada pertanyaan selanjutnya, Bang Coki, kalau kita bunuh diri, amit-amit, itu jadinya kita korban apa tersangka? Bang, lo setuju nggak kalau kriminal di Afrika hukumannya suruh nonton video mukbang? Sambil dibisikin, kamu tidak akan pernah merasakan ini. Bagaimana dengan statement rasis? Bagaimana dengan hate speech yang ada di sosmed? Bukankah itu adalah hal yang salah? Balik lagi, yang harus menjadi filter pertama pada saat kita bermain sosmed itu diri kita sendiri. Dan buat gua, hate speech itu salah. Statement rasis itu salah. Tapi hate speech dan statement rasis itu adalah harga yang harus kita semua bayar untuk demokrasi. Dan kita harus lihat konteks pada saat sebuah statement itu dikeluarkan. Kenapa itu menjadi rasis? Karena gini, bisa jadi latar belakang seseorang itu membuat sudut pandangnya akan hal tertentu itu berbeda. Pengetahuan melahirkan pemakluman. Cuman kan memang kita semua gak ada yang mau ambil jalan menjadi husnuzon kalau kata orang Islam. Gak ada. Kita selalu langsung menilai. Kenapa orang mengatakan A? Tidak mau tahu apa alasan orang ini mengatakan A. Bisa jadi dia punya pengalaman yang buruk yang kita gak tahu. Atau hate speech. Ya balik lagi, hate speech itu kan bisa menjadi hate. Ya kalau kita urusin dan kita kasih spotlight, kenapa sih nggak kita cuekin? Menurut gua, hate speech dan statement-statement rasis, yang pertama itu adalah harga yang akan kita bayar pada saat kita menjunjung demokrasi dan freedom of speech. Kita nggak bisa tebang pilih dalam memilih sebuah sistem. Hanya ingin yang baik-baiknya saja, tapi kita nggak ambil yang buruk-buruknya gitu. Dan yang kedua, cobalah pahamin kenapa statement itu keluar gitu. Kalau memang statement itu keluar karena dia punya background tertentu, balik lagi gue bilang, pengetahuan melahirkan pemakluman. Lah, masyarakat kita kan boro-boro, pengetahuan aja kagak punya. Marah dulu dan marah otomatis menjadi benar, bangsa. Dan yang kedua, kalau ternyata statement rasis atau hate speech itu memang hanya berdasarkan kebencian, lah kan kita punya filter dalam diri kita untuk tidak menanggapi itu. Kenapa kita perlu bantuan hukum untuk membungkam orang-orang itu? Mau zaman kapanpun, orang-orang yang hate speech, orang-orang yang mengeluarkan statement rasis itu akan tetap ada. Masalahnya bukan membungkam orang-orang ini, masalahnya memberi edukasi kepada orang-orang ini supaya statement rasis dan statement hate speech tidak dikeluarkan lagi. Cuman balik lagi, masyarakat kita nggak mau gini, masyarakat kita nggak mau ambil solusi yang benar tuh nggak mau, maunya solusi gampang. Ada orang yang salah langsung dimatiin, padahal kita semua tidak berkaca. Kita itu berperan dalam melahirkan orang-orang aneh ini gitu, orang-orang yang hate speech ini, orang-orang yang statement rasis ini gitu. Kenapa sih kita tidak merasa bahwa kalau ada orang-orang yang seperti itu juga adalah masalah kita bersama yang harus kita cari tahu, yang harus kita edukasi. Membungkam orang-orang seperti itu terbukti sejarah menunjukkan orang rasis dari zaman Nabi sampai zaman sekarang selalu ada orang rasis. Mau dia dipenggal, mau dia dipenjara, akan lahir orang rasis lainnya. Masalahnya atau solusinya bukan membungkam orang rasis. Solusinya adalah kita kasih edukasi. Dan kalau dia nggak berubah dengan edukasi yang kita kasih, ya udah nggak usah didengerin statementnya, karena harga yang harus kita bayar dengan demokrasi ya adalah akan ada orang-orang yang memiliki argumen-argumen aneh gitu, terlepas dari argumennya itu benar atau enggak. Gini loh, di Amerika Serikat itu ada KKK, itu white supremacy, itu tuh rasisnya bukan main. Tapi secara organisasi dia masih ada, secara konstitusional dia sah. Kenapa? Karena harusnya tingkat tertinggi dari kebebasan berpendapat adalah gua mungkin tidak setuju dengan opini lo, tapi hak lo
untuk mengungkapkan opini lo, akan gue bela mati-matian. Enggak bro, di Indonesia nggak ada kayak gitu. Di Indonesia apabila Anda berbeda, apabila Anda kami anggap salah, Anda akan kami hilangkan. Itu makanya menurut gue sampai kapanpun masyarakat kita akan selalu terjebak dalam lingkaran ketersinggungan, lingkaran saling melaporkan. Udah mindset masyarakatnya wadididau, dikasih undang-undang ITE yang memperkeruh suasana, jadi punya amunisi untuk saling melaporkan. Tahu nggak, buat gue undang-undang ITE itu kayak ngasih senjata api ke anak kecil yang belum matang secara pemikiran gitu. Ya dia pasti akan pakai untuk nembak-nembakin orang, untuk menjegal sesuatu yang dia tidak mengerti gitu. Aduh, buat gue undang-undang ITE niatnya baik, dibuat untuk melindungi pihak-pihak tertentu, tapi kenyataannya undang-undang ITE lebih banyak membungkam kebebasan berpendapat daripada positifnya. Ya, begitulah Indonesia, sebuah negara yang cukup unik, sebuah negara di mana ya kalau ada peribahasa yang bilang silent is golden, kayaknya itu bisa berlaku di Indonesia. Percuma lo punya ide brilian, percuma lo punya pemikiran-pemikiran kontroversi yang breakthrough, tapi kalau itu tidak sesuai sama apa yang masyarakat anggap benar, lo disikat, Pak. Dan orang Indonesia sekali lagi memilih jalan yang gampang daripada jalan yang susah. Kalau ada Tuhan, semoga Tuhan menyelamatkan kita semua.